Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlina Evinda, CGP Angkatan ke-11 dari SD Negeri 52 Payakumbuh. Salam Guru Penggerak. Pada video hari ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang menerangkan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, pendidik diibaratkan sebagai pamong, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan kehilangan jati dirinya. Pendidikan itulah yang menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada dirinya untuk dapat memperbaiki lakunya. Sesuai dengan trilogi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Nah, berikut pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut pandangan saya, pendidikan yang berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang membuat murid terlibat aktif dalam belajar dengan mempertimbangkan karakteristik setiap murid pada diri murid tersebut. Karakteristik itu digunakan sebagai dasar dalam satu, merancang proses pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, ketiga, penilaian pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan partisipasi murid, keaktifan serta berpikir kritis murid itulah yang dikatakan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 pemikiran Ki Hadi. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, trilogi pendidikan. Ketiga, kodrat zaman dan keadaan anak. 4, budi pekerti. Pendidikan berpusat pada murid maksudnya di sini adalah yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid dalam pembelajaran dan menempatkan posisi diri kita sebagai pelayan yang akan melayani murid dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pendidikan itu juga melibatkan peran guru sebagai seorang penuntun yang bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka bisa menumbuhkan karakter positif yang ada dari dalam dirinya. Kemudian anak-anak juga sebelum pembelajaran guru juga perlu melakukan asesmen penilaian untuk melihat karakter sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelajaran. Adapun strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, yang pertama, guru perlu melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh sesuai dengan karakteristik murid di sekolah. Kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini tentunya dapat membuat murid aktif, kreatif, dan mandiri, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan lebih menyenangkan. Ketiga, penggunaan metode dan media yang tepat di dalam pembelajaran. Media pembelajaran akan membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada murid sehingga merangsang minat murid untuk belajar. Adapun tantangan atau solusi dari penerapan pemikiran Ki Hadi sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama, kurangnya skill guru dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kurangnya dukungan dari beberapa kalangan dalam memacu motivasi intrinsik. Kemudian fasilitas yang kurang memadai, kemudian lunturnya kebudayaan daerah yang karena perkembangan teknologi industri. Adapun solusinya, satu, mengikuti pelatihan terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan referensi pembelajaran. Kedua, pengadaan IT untuk mendukung kompetensi guru dan murid. Berikut yang ketiga, mendukung program daerah untuk merancang kegiatan muatan lokal di sekolah. 4, menggerakkan komunitas praktis seperti memberikan ide-ide kepada ketua KKG untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Baiklah, di sini saya akan melampirkan dokumentasi kegiatan yang menerangkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Di sini pada gambar yang pertama nampak siswa aktif dan kreatif dalam membuat hasil karya atau membuat prakarya dengan bimbingan atau arahan serta tuntunan dari gurunya. Yang kedua, ada gambar siswa melakukan kegiatan percobaan
yang dipimpin atau yang dituntun oleh guru dalam melakukan kegiatan. Berikut foto yang ketiga. Di sini murid belajar berpikir kritis dan menyampaikan apa informasi yang ditemukannya dalam bentuk menampilkan ide dan menampilkan informasi terkait temuannya. Nah, sekian dulu pemaparan saya tentang mode kontekstual demonstrasi pemikiran KHD yang menerangkan bahwa pendidikan itu berpusat pada Sekian dan terima kasih.